Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 367 bertepatan dengan bab ke 1751. Pesawat dari Bandara Tokyo mulai berangkat. Sejam kemudian pesawat tersebut mendarat di Bandara Osaka. Sesuai peraturan, pihak pesawat akan mempersilahkan penumpang kabin jenis first class turun terlebih dahulu. Suroli tidak memiliki barang bawaan. Dia juga duduk di barisan paling luar. Oleh sebab itu, ketika pesawat baru saja melandas, dia segera beranjak dari berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Pintu terbuka, Suroli langsung melangkah keluar dengan cepat demi menghindari antrian panjang. Keluarga asuh telah menyiapkan pesawat pribadi dengan jadwal penerbangan setengah jam ke depan. Jadi dia harus segera sampai di terminal airport publik, melewati pemeriksaan keamanan sekali lagi, lalu baru bisa masuk ke area landasan pesawat pribadi. Pesawat milik pribadi maupun pesawat umum memiliki jadwal penerbangan yang berbeda. Terminal airport umum hanya melayani penumpang kelas biasa atau ekonomi. Namun, baik penumpang pesawat pribadi ataupun pesawat umum harus melewati terminal airport publik untuk menjalani pemeriksaan keamanan sekaligus boarding. Ketika Yichen berjalan keluar dari pesawat sambil menarik koper, dia sama sekali tidak melihat Suroli di sepanjang jalur lintasan yang panjang itu. Yichen pun tersenyum dalam hati, berpikir sudah tidak sabar ingin pulang. Jika buru-buru begini, aku makin tidak ingin membiarkanmu kembali. Saat memikirkannya, Yichen berjalan dengan santai menuju terminal airport publik. Dia merogoh ponselnya lalu menelpon Chen Jekai. Halo Chen Jekai, apa kamu sudah membereskan hal yang kupesankan kepadamu? Chen Jekai terkikis sambil menjawab. Termudah, tenang saja. Saya sudah mempersiapkan semuanya. Yichen mengiyakannya, kemudian lanjut berkata, pantau terus kondisinya. Aku akan segera ke sana. Baik, termudah. Setelah melewati prosedur pemeriksaan dengan lancar, akhirnya Yichen tiba di terminal airport publik, sedangkan Chen Jekai telah menunggu di terminal tersebut dalam waktu yang cukup lama. Saat melihat Yichen, dia segera menghampirinya dengan sopan berkata, termudah, semua orang sudah naik pesawat. Tadi saya melihat wanita berpakaian hitam yang Anda sebut di WeChat tadi. Setelah melalui pemeriksaan, dia langsung menaiki bus airport dan pergi ke landasan nomor 12. Di sana ada tempat parkir pesawat yang Anda periksa sebelumnya. Usai mengatakannya, Chen Jekai kembali menjelaskan, oh ya, pesawat kita berada di landasan nomor 13, tepat di samping mereka. Jadwal penerbangannya yang kuajukan juga persis sesudah mereka. Nanti saat pesawat mulai terbang, posisi kita akan berada di belakang pesawat mereka. Bagus. Yichen tertawa terbahak-bahak. Dia pun berkata, ayo kita masuk pesawat dulu. Nanti akan ada tontonan yang seru. Selanjutnya Yichen bersama Chen Jekai menduduki bus airport VIP untuk mencapai landasan nomor 13. Bus airport tersebut memasuki jalur lintasan pesawat. Dari jauh terlihat pesawat yang akan dinaiki Yichen nanti. Sebelum mengantar Yichen dan yang lainnya ke Jepang, pesawat tersebut terlebih dahulu terbang ke Tokyo, kemudian ke Osaka, dan tidak pernah meninggalkan bandara tersebut lagi. Ketika melihat Yichen di depan Hongwu, Weiliang, dan yang lainnya langsung turun dari atas pesawat dan tergesa-gesa satu demi satu berjajar di depan pintu pesawat. Setelah Yichen turun dari bus, segerombolan orang itu langsung menyerukan nama Master Yi dengan keras, lalu membungkuk secara serentak. Yichen mengibaskan tangannya. Jangan membuang-buang waktu.
dengan melakukan hal seperti ini. Cepat naik pesawat, aku harus menyaksikan sesuatu yang menarik. Sembari berbicara, Yi Chen buru-buru menaiki tangga pesawat. Usai melihatnya, mereka pun langsung mengikuti langkah Yi Chen dari belakang. Setelah semuanya penumpang duduk dalam pesawat, awak kabin pun langsung menutup pintu pesawat. Kemudian awak kabin tersebut bertanya pada Chen Jekai, "Tuan Chen, apakah pesawat sudah boleh berangkat?" Chen Jekai melirik Yi Chen melihat dirinya yang mengangguk. Dia pun segera menjawab, "Awak kabin itu berangkat sekarang." Selanjutnya pesawat mulai keluar dari jalur lintasan. Usai melapor keadaan kepada bagian operator airport, kapten pilot langsung mengajukan permintaan untuk lepas landas. Di depan mereka masih ada satu pesawat pribadi yang akan menuju ke pusat kota Hai. Bagian operator pun meminta kapten pesawat Yi Chen untuk berbaris di belakang pesawat tersebut. Selanjutnya kapten pilot itu meraih alat intercom pesawat menyampaikan pengumuman pada para penumpang di dalam. "Tuan Chen, kita sudah mendapatkan izin dari pihak operator. Mereka meminta kita untuk berbaris di belakang pesawat yang berasal dari lintasan nomor 12 tadi. Saat ini antrian pesawat di Bandara Osaka lebih ramai. Kira-kira 40 menit lagi baru bisa berangkat." Saat mendengar bahwa pesawatnya berbaris di belakang pesawat, keluarga Su, Yi Chen segera berseru pada Chen Jekai, "Ayo kita masuk ke ruang kendali." Chen Jekai mengikuti langkah Yi Chen. Mereka masuk ke dalam ruang kendali pesawat yang sempit. Setelah berada di dalam, Chen Jekai bertanya kepada kapten, "Di mana pesawat yang akan ke pusat kota Hai itu?" Kapten menunjuk pesawat yang baru muncul dari samping dan tengah melewati belokan, lalu berkata, "Yang itu, Tuan Chen." Chen Jekai menganggukkan kepalanya. Sesudah melewati belokan, pesawat tersebut tengah menuju jalur lepas landas. Chen Jekai segera memerintahkan kapten, "Cepat ikuti dia." Kapten langsung menambah kecepatan mesin. Akhirnya pesawat mereka berhasil mengejar pesawat keluarga Su. Melihat sayap pesawat tersebut yang terus bergetar, senyum di wajah Yi Chen makin lebar. Di sisi lain, di dalam pesawat dengan kode A320 terdapat lebih dari 50 anak buah keluarga Su terkuat dari dalamnya. Melihat ekspresi datar Su Rauli yang tak bersuara di barisan depan, seorang pria parubaya mendatanginya sambil tersenyum. "Nona Rauli, rencana kali ini dapat berjalan lancar berkat panduan dari Anda. Setelah melenyapkan seluruh keluarga Matsumoto, kita semua juga dapat pergi dari sini dengan selamat. Jika hari ini pesawat kita berhasil meninggalkan tempat ini, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo tidak akan bisa menemukan kita selamanya." Setelah mendengarkannya, orang sekitarnya juga ikut turut menyambung, "Benar, Nona Rauli. Kali ini rencana Anda sukses besar. Setelah kembali, Tuan Su Sodao pasti akan memberi Anda penghargaan. Tiba saatnya, Anda tidak boleh melupakan kami." Su Rauli membalas dengan datar, "Aku sama seperti kalian. Kita sama-sama bekerja untuk keluarga Su. Asal kalian semua mengerjakan bagus masing-masing dengan baik, ketua kalian pasti tidak akan membuat kalian merasa rugi." Beberapa saat kemudian, Su Rauli kembali melanjutkan, "Setelah pulang, aku pasti akan memberi laporan sedetailnya kepada ketua kalian, kepada ketua klan. Kujamin kalian akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Tenang saja." Orang-orang mengucapkan terima kasih dengan penuh senyum. Meski berasal dari kalangan ahli bela diri, tapi mereka tetap saja terlena oleh kehidupan duniawi. Mereka rela mengorbankan nyawa untuk keluarga Su demi uang.
Sesudah mendengar bahwa Suroli akan membagikan imbalan, semuanya tahu bahwa keluarga Su akan memberikan segepok uang sejumlah besar kepada mereka. Oleh sebab itu, satu persatu dari mereka bertepuk tangan dengan meriah, bersorak keras dengan penuh kegembiraan. Saat itu pula tiba-tiba ponsel Suroli berdering. Sekitar terlihat nama Su Saudau di layar. Dia segera mengangkat panggilan tersebut. "Hormat ketua." Suara Saudau terngiang dari balik telepon. "Suroli, bagaimana dengan keadaan kalian di sana? Apa pesawat kalian sudah mau berangkat? Kalian semua baik-baik saja kan?" Suroli buru-buru menjawab, "Lapor ketua, pesawat kami sedang mengantri untuk lepas landas. Kira-kira setengah jam lebih lagi bisa berangkat." "Bagus sekali." Su Saudau tertawa dan berkata, "Pekerjaanmu kali ini sangat sempurna. Setelah tiba di Yanjing, pasti akan kuberi imbalan yang besar." Suroli menjawab dengan tulus, "Ketua dapat meringankan beban keluarga Su merupakan suatu kehormatan bagi saya." Su Saudau terbahak-bahak. "Suroli, aku memang beruntung memiliki kaki tangan sehebat dirimu. Bukankah kamu ingin sekali kembali ke kampung halamanmu? Setelah ini, aku akan mengizinkanmu untuk mengambil cuti. Pulanglah ke kampungmu dan beristirahatlah. Kamu boleh kembali bekerja setelah festival lampion berlalu." Suroli hendak mengucapkan terima kasih, tapi di luar sana mendadak ada suara gemuruh helikopter yang begitu keras mengelilingnya. Ketika melihat keluar jendela, ada banyak tentara berseragam yang menghadang dan mengepung pesawatnya. Di tengah langit, salah satu helikopter menggunakan alat intercom dengan suara yang kuat. "Orang-orang di bawah sana, dengarkan. Kami adalah pasukan bela diri Jepang. Saat ini kalian sudah kami kepung." Detik itu juga lebih dari 50 ahli bela diri keluarga Su itu tercengang di tempat. Padahal pesawat ini sebentar lagi akan lepas landas. Semua dapat meninggalkan Jepang dengan selamat kembali untuk menikmati imbalan yang mereka nantikan. Suroli bahkan sudah mendapatkan pujian dari Su Saudau di telepon. Siapa sangka di saat seperti ini semua akan terbalik. Belasan helikopter pasukan bela diri Jepang beserta 30 lebih mobil tank mengepung pesawat yang ditumpangi Suroli dan lainnya. Sebenarnya pasukan bela diri Jepang merupakan pasukan militer negara itu sendiri. Setelah Jepang kalah perang, terbentuk peraturan bahwa negara yang kalah tidak boleh memiliki pasukan militer tersendiri. Jadi mereka membentuk sebuah pasukan bela diri Jepang seperti ini. Mereka disebut sebagai pasukan bela diri Jepang. Sejujurnya segala sistem peralatan dan perlengkapannya tetap sama dengan peraturan sebelumnya. Walaupun para ahli bela diri keluarga Su ini sangat kuat, namun mereka tak akan bisa mengalahkan tentara-tentara handal bersenjata dengan menggunakan tinju serta tendangan belaka. Terlebih lagi, kali ini pasukan bela diri di Jepang tersebut terdiri dari sekelompok tentara khusus yang sudah terlatih. Jumlahnya mereka juga amat banyak jika dihitung dari pasukan udara hingga pasukan darat. Setidaknya ada 600 sampai 700 orang. Mereka semua rata-rata adalah tentara terbaik dalam pasukan bela diri Jepang. Perlengkapan senjata mereka juga sangat lengkap. Mereka bahkan sudah mempersiapkan jaring udara yang besar, membuat seluruh anak buah keluarga Su itu tidak bisa kabur kemanapun. Sejak tadi Suroli hanya terdiam, hingga sekarang dirinya juga belum bisa berpikir dengan jernih. Dia spontan bertanya dengan orang di dekatnya, "Apa yang terjadi? Kenapa pasukan bela diri Jepang bisa menemukan kita? Siapa yang membocorkannya?" Wajah semua orang tampak
ketakutan. Mereka juga tidak tahu siapa dalang di balik ini. Namun mereka tahu dengan pasti kali ini tamatlah riwayat mereka. Sebenarnya perbuatan jahat mereka di Tokyo sudah melebihi batas, sehingga membuat Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo termasuk pemerintah Jepang amat dendam terhadap mereka. Oleh sebab itu, kali ini pihak Jepang langsung mengerahkan segala cara untuk menemukan keberadaan mereka. Tokyo beserta beberapa kota lainnya sengaja melonggarkan sistem imigrasi yang ada. Tujuannya demi segera menangkap mereka. Kini anggota-anggota keluarga Su telah jatuh ke tangan pasukan bela diri Jepang tanpa ditembak. Semuanya juga tahu bahwa mereka dalam masalah besar. Sementara itu, telepon dari Su Saudao masih belum terputus. Dia mendengar seluruh kejadian dari telepon. Dirinya bertanya dengan keras, "Suroli, ada apa di sana?" Suara Suroli terdengar sedikit bergetar. "Ketua, pesawat kami dikepung oleh pasukan bela diri Jepang." "Apa?" Setelah mendengarnya sekejap, tensi Su Saudao langsung naik. Dalam hati berkata, "Mampus, kali ini gawat." Padahal keluarga Su sudah mengutus hampir 100 orang ke Jepang. Selain pasukan bantuan, para petarung terbaik semuanya berada di atas pesawat itu. Dengan kata lain, 50-an orang dalam pesawat itu setara dengan 80% kekuatan inti keluarga Su, terutama Su Rowley. Wanita itu sebanding dengan 100 anak buahnya. Jika Su Rowley dan lainnya jatuh ke tangan pemerintah Jepang, maka mereka akan dijatuhi hukuman mati. Kaki tangan pelaku juga akan divonis hukuman penjara seumur hidup. Saat memikirnya, Su Saudao sangat stres. Dia dengan gugup bertanya, "Suroli, sebenarnya apa yang terjadi? Kalian yang membocorkan informasi atau ada pengkhianat dalam kelompok kita?" Suroli turut merasa panik. "Lapor ketua, saat ini saya juga masih belum paham." Detik itu pula suara pengumuman dari luar pesawat tersebut berlanjut, "Kami adalah pasukan bela diri Jepang. Kuperingatkan agar kalian segera menonaktifkan mesin pesawat, lalu membuka pintu kabin demi pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak, kami akan mengambil jalur kekerasan." Kapten beserta wakil kapten dalam pesawat langsung panik. Mereka dapat melihat seluruh helikopter yang melayang di udara. Bahkan peluru meriam pada helikopter juga telah dituju ke arah mereka. Di depan pasukan bersenjata lengkap seperti ini, pesawat travel biasa tidak dapat berbuat apa-apa. Jika tidak mematikan mesin kendali, meriam helikopter itu akan langsung diluncurkan kepada mereka. Akhirnya kedua pilot itu tak lagi menunggu aba-aba dari Su Rowley. Mereka segera mematikan mesin pesawat. Sementara itu suara pengumuman di luar sana masih berlanjut. "Ini adalah pasukan bela diri Jepang. Kuperintahkan kalian agar membuka seluruh pintu masuk maskapai pesawat. Jika tidak, pasukan kami akan mengambil bertindak kasar." Saat itu juga kapten pesawat keluar dari ruang kendali dengan panik berkata, "Mereka meminta kita membuka pintu. Jika tidak buka sekarang, mereka akan menyerang kita." Kondisi dalam pesawat spontan menjadi rusuh. Para petarung handal keluarga Su tersebut juga merasa pangling. Bahkan ada yang gugup hingga bangkit dari kursi. Mereka bagaikan serangga yang terjebak di dalam perangkap dan kehilangan arah jalan keluar. Lebih dari 50 orang terkurung di dalam ruang terbatas seperti ini. Mereka takut dan gelisah. Suroli juga kebingungan, namun dia sangat paham bila mereka membuka pintu pesawat, maka itu sama dengan menyerahkan diri. Kehancuran keluarga Matsumoto membuat seluruh masyarakat Jepang mengamuk. Jika Suroli menyerahkan diri bersama yang lainnya, pemerintah Jepang pasti tidak akan melepaskan mereka. Tiba saatnya mereka pasti akan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Tetapi apabila mereka menyerah, apa yang terjadi selanjutnya akan bertambah parah, di mana seluruh pasukan tentara khusus dunia akan menghadapi terorisme dengan cara yang sama. Mereka akan menggunakan
bola meriam untuk meledakkan jendela maskapai, lalu memecahkan sinar laser serta menyemprotkan gas air mata. Pancaran laser akan membuat mata orang yang melihatnya menjadi kabur, dan sesaat setelah kehilangan penglihatan, pihak lawan otomatis akan menyerah. Gas air mata merupakan serangan terampuh. Selain dapat membuat orang berulang kali batu-batu, kehilangan tenaga, dan melawan, benda itu juga dapat membuat mata seseorang terasa sangat sakit. Sesaat mata akan terus mengeluarkan air mata dalam jumlah banyak, kemudian membuat penglihatan lumpuh seutuhnya. Seandainya sinar laser dan gas air terus diluncurkan selama beruntun, kemungkinan besar orang-orang yang di dalam pesawat tidak akan mampu bertahan lebih lama. Mereka pasti akan merangkak keluar dan menyerahkan diri masing-masing. Di tengah keputusasaan, Su Rowley bertanya kepada Su Saudau di telepon, "Ketua, menurut Anda apa yang harus kami lakukan?" "Apa yang harus kalian lakukan?" Su Saudau terdengar tak bertenaga, hatinya seakan terobek-robek. Bisa-bisanya kekuatan inti keluarga Su hancur dalam sekaligus. Hal ini sangat berpengaruh buruk bagi masa depan keluarga Su. Ditambah lagi, dalam beberapa tahun ke depan, keluarga Su tidak bisa mungkin dapat membangun kelompok petarung handal seperti ini lagi. Adapun bisa, akan membutuhkan modal yang sangat besar. Terkadang biaya yang diperlukan untuk merekrut seseorang petarung terbaik sedunia jauh lebih tinggi dari 100 orang biasa. Contohnya 50-an orang itu sudah Su Saudau setelah mengeluarkan banyak biaya untuk mengumpulkan mereka. Hal yang paling gawat yaitu apabila mereka semua ditahan oleh pemerintah Jepang, minimal mereka harus dikurung di penjara seumur hidup atau bahkan harus dihukum mati. Bila demikian, keluarga Su harus memberi kompensasi kepada sanak keluarga mereka yang ditinggal setiap tahunnya. Ini juga yang menjadi salah satu syarat ketika merekrut para petarung bela diri itu. Mereka juga rela mengorbankan nyawa untuk keluarga Su karena syarat tersebut. Bila terjadi sesuatu pada diri mereka saat bertugas, maka keluarga Su berjanji akan memberikan kompensasi yang besar kepada keluarga mereka. Keluarga Su bahkan berjanji akan memberikan jutaan yuan sebagai anggaran keluarga mereka setiap bulanannya. Dengan menggunakan uang sebagai umpan, keluarga Su baru bisa mengumpulkan sekelompok petarung handal ini. Namun sekarang mereka semua akan ditangkap oleh pemerintah Jepang. Keluarga mereka sekejap akan menjadi benalu bagi keluarga Su. Di samping itu, keluarga Su juga tak akan membiarkan masalah ini beredar keluar. Jika tidak, kelak tidak akan ada yang bersedia berkorban bagi keluarga mereka. Maka dari itu, kali ini keluarga Su terpaksa harus gigit jari. Ketika kedua belah pihak tengah memikirkan rencana selanjutnya, penanggung jawab Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah sampai di Bandara Osaka. Orang yang datang bersamanya adalah Ketua Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Sejak awal mereka telah berupaya sekeras mungkin dalam penyelidikan ini. Tujuannya untuk menangkap gerombolan penjahat tersebut. Dengan demikian mereka juga dapat memberikan suatu penjelasan pada masyarakat sekaligus atasan mereka. Namun tak disangka para penjahat ini ternyata jauh lebih picik dari perkiraan. Mereka sama sekali tak meninggalkan jejak atau petunjuk apapun. Mulanya pihak Jepang bahkan berencana memperluas wilayah pencarian. Tetapi tiba-tiba ada laporan yang masuk dari
Informan misterius orang itu mengatakan bahwa sekelompok penjahat tersebut telah tiba di Osaka, bahkan berencana untuk pulang ke Tiongkok dengan pesawat milik pribadi. Hal ini membuat Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang tercengang. Jika para penjahat itu berhasil lolos, maka kasus pemberantasan klan ini mungkin tak akan selesai untuk selamanya. Tiba saatnya Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang akan kehilangan muka, bahkan akan dihujat oleh seluruh penduduk Jepang. Akhirnya, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang langsung memutuskan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Kemudian mereka menghubungi pasukan bela diri Osaka untuk mengurusnya. Bagaimanapun caranya, mereka harus menghentikan pesawat itu terbang meninggalkan Jepang. Jumlah pasukan bela diri dari Jepang di Osaka melebihi puluhan ribu orang. Setelah menerima perintah dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang, mereka segera meluncurkan pasukan tentara khusus menuju Bandara Osaka. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang bahkan mempersiapkan sebuah rencana darurat untuk menyiapkan pesawat rudal untuk berjaga-jaga. Jika pasukan tentara khusus tidak dapat membekukan pesawat pribadi itu, maka ketika pesawat itu lepas landas, pesawat tempur F-35 milik pasukan bela diri Jepang akan langsung meluncur. Mereka akan berusaha mencegat pesawat tersebut untuk keluar dari teritori udara Jepang, membuatnya kembali mendarat di Bandara Osaka secara paksa. Saat ini pesawat jet pribadi milik Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang baru melandas dengan mulus. Penanggung jawab segera meraih telepon dan bertanya, "Bagaimana kondisi sekarang? Apakah pesawat musuh sudah dikendalikan?" Pelaksana yang bertugas segera menjawab, "Sekarang mobil tank kami sudah berhasil mengepung pesawat musuh. Mereka tidak mungkin bisa lolos dari pengawasan kami, tapi mereka masih belum menyerahkan diri. Kami sedang bersiap-siap untuk memberi serangan." Bagus. Penanggung jawab Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menggertakkan rahangnya sambil berkata, "Beri mereka waktu 1 menit lagi. Jika masih tidak menyerah, cepat serang mereka. Kali ini kita harus menangkap mereka semua. Tidak boleh ada satupun yang lolos. Ini demi kebaikan seluruh masyarakat Jepang." Sesuai perintah, keempat mobil derek yang mengangkut anak tangga perlahan mendekat ke dua sisi pesawat keluarga Su dari samping. 4 regu bersenjata telah bersiap di 4 sudut bawah pesawat. Setelah akses jalan masuk terpasang di depan pintu, mereka akan langsung menerjang ke dalam dan meledakkan pintu maskapai. Kemudian mereka akan menggunakan sinar laser serta gas air mata dalam serangan pertama. Senjata api mereka juga sudah lengkap. Efek peluru api yang akan diluncurkan sangat besar. Para anak buah keluarga Su ini pasti tak akan mampu melawannya. Saat ini Suroli tengah mengintip ke luar jendela. Ketika melihat mobil pengangkut tenaga mendekati pesawat, dirinya sudah amat panik. Tapi dia tetap belum tahu apa yang sebaiknya dilakukan oleh mereka. Sementara itu, salah satu orang di sampingnya berkata dengan gelisah, "Sebaiknya kita menyerahkan diri baik-baik. Bila mereka sungguh meledakkan pesawat ini, maka tubuh kita akan hancur tak tersisa." "Menyerah?" Salah seorang lainnya langsung memakinya. "Sial, aku sudah membunuh 4 orang keluarga Matsumoto. Menyerah sama saja dengan bunuh diri. Tiba saatnya kita pasti akan dihukum mati." "Hukum mati juga tidak masalah." Orang lain mulai berkomentar. "Proses hukuman mati di Jepang sangat lama. Apakah kalian pernah dengar tentang terorisme
yang terjadi di kereta bawah tanah Tokyo dulu tahun 1995. Pemimpin mereka Asahara Soko menggunakan gas beracun untuk menyerang kereta bawah tanah Tokyo. Peristiwa itu sangat mengguncang dunia, tapi pelakunya baru dijatuhi hukuman mati pada tahun 2019. Kasus itu terus diundur hingga 20 tahun lebih. Walau divonis hukuman mati, setidaknya kita masih bisa hidup dalam penjara selama belasan tahun. Jauh lebih baik daripada harus mati tertembak di sini, kan? Benar, salah satu orang juga turut berdiri. Dirinya meremas tangannya sambil berkata, dengan kemampuan kita masuk penjara juga akan menjadi jagoan di dalamnya. Tak akan ada yang berani mengganggu kita. Kelak kita juga dapat hidup bebas di dalam penjara. Kenapa kita harus repot-repot begini? Sebagian besar dari mereka mulai terbujuk oleh pembicaraan orang-orang tersebut. Jika masih bisa bertahan hidup, tak ada yang bersedia untuk mati di tempat ini. Meski harus hidup selamanya di dalam penjara, mereka juga rela. Akhirnya semua orang menatap ke arah Su Rowley dengan lantang berkata, "Nona Rowley, kita menyerah saja." Wow, apakah mereka akan menyerah atau tidak menyerah? Dan apakah yang akan mereka lakukan selanjutnya jika tidak menyerah? Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.